Malam Bang Edis, Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ngobrol kita Bang. Ya. Gimana Bang? Apa yang Gimana gimana? Bang? Ya, gimana? Anda sudah mendengar dari tadi atau baru datang atau gimana? Baru datang saya. Kenapa Anda masih menjadikan Muhammad sebagai sosok yang menguasai hidupmu? Nabi Muhammad itu adalah pedoman hidup. Ini di mana nih orangnya? Jangan jeda-jeda dong, Bang. Iya, kenapa Anda masih menjadikan Muhammad itu sebagai orang yang mengendalikan hidupmu? Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah mengendalikan hidup saya. Hanya Tidak Allah. mengendalikan hidupmu. Kamu masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kaki kanan. Kaki kiri maksudnya. Oh, kaki kiri, oke. Siapa yang nyuruh masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Nabi Muhammad Nih, ya, keluar pakai kaki? kanan. Nah, terus pagi-pagi Anda ambil air wudhu. Sedot 3 kali, betul? Betul. Nah, siapa yang nyuruh? Itu Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang hidupmu itu dikendalikan sama Muhammad. Namun kamu tiada mengetahuinya. Nah, itu. Dasarnya apa, Bang? Bang, Dasarnya dengar ya Bang ya, pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Iya. Tadi kamu mengatakan bahwa hidupmu tidak dikendalikan Muhammad. Tapi sebenarnya hidupmu itu dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad, Bang. Tapi Iya, kamu tidak dasarnya bersadar. apa? Apa? Dasarnya apa? Dasarnya karena apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Muhammad. Bang ini harus tahu. Gimana ini orang nih? Bang, sekarang gini, apakah saya kalau pagi-pagi saya ngirup air sedot-sedot 3 kali? Tidak, karena hidup saya tidak dikendalikan, tidak diatur oleh Muhammad. Saya tidak masuk kamar mandi pakai kaki kiri, mau pakai kiri, pakai kaki kanan, suka-suka saya. Tapi kalau kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, pagi-pagi ambil air wudhu, sholat 5 kali sehari. Karena apa? Karena kamu hidup di bawah kendali Muhammad, tapi kamu nggak sadar, itu masalahnya. Nih, saya punya gambar bagus nih Bang. Nih, siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Nih, Anda pergi ambil air wudhu, nyedot 3 kali air wudhu itu, menghembuskannya 3 kali. Itu semua karena Anda lagi dikendalikan sama seorang manusia yang bernama Muhammad. Tapi kamu gak sadar itu masalahnya. Kalau kamu renung-renungi, kamu akan mengiyakan perkataan saya itu. Nah, maka saya bilang begini Bang. Nanti Bang, kalau kamu betul-betul sudah secara totalitas menyerahkan hidupmu dikendalikan oleh Muhammad, sebentar lagi kamu pergi ke Arab, nyiumin sebongkah batu di sana. Loh kok malah ketawa dibilangin kok nggak percaya? Sekarang saya tanya, orang muslim berangkat ke Arab nyiumin batu di sana karena apa? Itu Karena ada perintah. Iya, Perintah karena nggak ada Muhammad dalam- yang nyuruh, betul. Nggak ada. Itu karena Nah, Allah gimana? yang perintahkan. Oke, siapa yang nyuruh orang muslim nyiumin batu ke Arab? Siapa? Nabi Muhammad. Iya. Makanya saya bilang Ya, gini Bang, karena ada- saya dengar Bang, saya mengundang dirimu supaya yang memerintah di dalam dirimu, yang memerintah itu jangan Muhammad tetapi Yesus. Kalau Yesus yang memerintah Bang di dalam hidupmu, kamu gak akan pergi ke Arab nyiumin batu. Kamu aja Mungkin tidak- malam ini tidak- Bang, saya tahu, mungkin malam ini hatimu masih keras. Tapi seiring berjalannya waktu, perkataan saya ini akan terniang-niang di kepalamu Bang. Saya mengundang supaya berhentikan Muhammad itu jadi Tuhan di dalam hidupmu. Menjadi Tuhan di hatimu, menjadi Tuhan di hatimu. Ganti dengan Dengar dulu, Yesus yang harus jadi Tuhan, jadi Tuhan di hatimu. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia hanya seorang nabi, bukan Tuhan. Apa Tuhan itu bahasa Arabnya?
Rob. Rob. Oke, Muhammad itu Rob atau bukan? Menurut kaidah, menurut penjelasan para ustadz-ustadz. Nabi Muhammad tuh kalau dalam bahasa Arab ya Rob juga. Nah, Yesus juga begitu bang. Yesus itu Rob juga. Tetapi dia itu bukan Bapa di sorga. Nah sama, Muhammad itu Rob tapi dia itu bukan Allah. Nah makanya saya bilang, sebentar bang, pelan-pelan bang. Yang kalian jadikan sebagai Rob itu Allah dan Muhammad, Allah dan Rasulnya yang kalian jadikan Rob itu. Kami sebagai orang Kristen yang kami jadikan sebagai Rob itu Bapa di sorga, firman-Nya dan rohnya. Karena ketiganya itu sebenarnya satu kesatuan. Jadi kami tidak bisa menjadikan Bapa di sorga sebagai Rob memerintah. Kalau firman-Nya tidak memerintah. Kalau Roh Kudusnya tidak memerintah. Karena Bapa di sorga itu memerintah dengan perantaraan anaknya. Anaknya memerintah dengan perantaraan Roh Kudus. Makanya ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati seseorang, sebenarnya Bapa di sorga memerintah. Sebenarnya Yesus memerintah. Sama seperti Anda, ketika Muhammad Anda jadikan pemimpinmu, sebenarnya Anda menjadikan Allah sebagai pemimpinmu. Makanya Anda patuh sama Allah dengan perantaraan Muhammad. Anda taat sama Allah dengan perantaraan taat kepada Muhammad. Nah makanya saya sarankan bang, kapan bang Anda pensiunkan Allah dan Muhammad itu? Bang, Yesus aja. Gimana? Yesus bersujud. Apa? Yesus aja bersujud. Terus kalau Yesus bersujud, Islam jadi benar gitu. Berarti ada yang mengutusnya gitu bang. Memang benar Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Di dalam Bible Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Terus jalan ceritanya Islam jadi benar tuh dari mana? Yang bang, gini bang, orang yang cacat berpikir itu gara-gara Yesus bersujud langsung Islam jadi benar, itu orang begini. Bukan begitu bang. Gimana sih? Bang, penyembah berhala juga sujud kepada berhala. Terus Islam jadi benar gitu gara-gara penyembah berhala sujud tuh, penyembah berhala aja sujud, berarti Islam benar gitu, sama-sama sujud gitu. Gimana sih pola pikirnya? Pola pikirnya bagaimana? Bang, kekristenan tuh gini loh. Ini saya ajarin ya. Kekristenan itu berbicara bagaimana Bapa di sorga itu memerintah di dalam hati seseorang. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Yesus itu memberikan teladan bagaimana Bapa di sorga memerintah. Makanya kekristenan itu berbicara bagaimana supaya setiap orang itu seperti Yesus. Bukan seperti Muhammad. Kalau Anda seperti Yesus, kalau kita seperti Yesus, kita itu tahluk patuh kepada Bapa di sorga. Bukan tahluk kepada Allah, gimana? Kalau tahluk kepada Allah, ujung-ujungnya, tahu nggak? Ujung-ujungnya kalau tahluk kepada Allah, membenci orang Yahudi dan Nasrani. Nyiumin batu ke Arab. Minum air kencing onta, itu akibat tahluk kepada Allah dan Muhammad. Kekristenan sebaliknya. Gimana Anda ini? Yuk gimana? Sudahkah ada niat pengen mempensiunkan Allah dan Muhammad dari tahtanya di dalam hatimu? Ganti, saya yang bertahta di hatimu harus Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Jangan Allah dan Muhammad. Bang, Tuhan itu hanya satu, bang. Bukan tiga. Balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Tadi sudah saya bilang, oke, baik. Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Rob. Oke, betul nggak Robmu hanya satu? Iya, jelas. Oke, Allah Robmu nggak? Iya. Muhammad Robmu nggak? Nabi. Robmu nggak? Tadi kau bilang Rob, sekarang bukan. On off. Ada saklar yang sekarang kan? Muhammad Rob nggak?
Muhammad bukan Rob. Ah, Dia itu tadi seorang tadi nabi Rob sekarang yang- bukan. Tadi Rob sekarang bukan. Tadinya dia Rob, sekarang tidak Rob lagi. Ini susah ini abang nih. Tadi barusan abang bilang Muhammad itu Rob, sekarang bukan Rob. Gimana? Bang, gini bang ya, gini. Caranya apa? Saya jelasin nih, saya jelasin. Ketika kata Tuhan itu Anda tujukan kepada Allah, jawabannya Tuhan yang maksudnya Allah itu satu, Rob yang Allah itu satu. Ya memang satu. Di dalam Bible ungkapan seperti itu juga ada. Dengarlah hai orang Israel, Shema Yisrael, Adonai. Adonai itu ditujukan kepada Tuhan tapi huruf besar semua itu merujuk kepada YHWH. Itu Esa. Maksudnya gini bang, di dalam Bible Tuhan itu satu. Itu bukan bicara mengenai jumlah satu. Saya juga satu bang kalau satu itu. Anda satu nggak? Kalau satu, dengar Anda dulu, satu Pak, nggak? dengar dulu, Pak. Sebentar, saya tanya. Anda satu nggak? Satu. Allah satu nggak? Satu. Iya sama-sama satu kan? Tapi yang dimaksud bukan itu. Gimana? Dengar. Di dalam Bible Tuhan maksudnya YHWH itu Esa, Adonai Echad. Itu maksudnya satu di situ bukan kayak telur satu, bukan begitu. Maksudnya begini. Di dunia ini itu banyak Allah, ada banyak Allah di dunia ini. Ada banyak ilah, ada siapa? Banyak ilah-ilah di dunia ini. Ada Ahura Mazda, itu ilahnya orang Persia. Ada siapa lagi? Ada Ganesha, ilahnya orang India. Banyak, ada banyak dewa-dewa. Nah, makanya di dalam Bible ada satu Allah yang hanya satu-satunya, tidak seperti yang lain. Maksudnya nggak seperti yang lain di situ gitu loh. Satu di situ maksudnya nggak sama seperti ilah-ilah yang lain. Tidak ada yang seperti dia, maksudnya begitu. Makanya ketika Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, hukum apa yang terutama?" Yesus mengatakan, "Dengarlah orang Israel, hukum yang terutama ialah, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Lalu orang-orang Farisi mengatakan, ahli-ahli Taurat mengatakan, tepat seperti katamu itu, bahwa tidak ada yang seperti dia. Jadi satu di situ maksudnya nggak ada yang seperti dia, nggak seperti ilah-ilah yang lain, bukan seperti ilahnya orang Arab. Menghina sini orang. Loh, kok menghina? Bang, di dalam Bible itu, ini kitab kami, kok kamu ngelarang kami? Di dalam kitab kami, selain daripada Tuhan itu adalah berhala. Selain daripada Yahweh itu adalah berhala. Itu juga termasuk Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Arab, Allahnya orang Yunani. Segala Allah bangsa-bangsa itu berhala. Karena mereka tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat. Hanya buatan tangan semata, karangan manusia. Termasuk Allahnya Muhammad juga begitu. Dulu bang, nah kabur dia kan. Nah.